kemudian share ke sosial media kalian, karena setiap minggunya aku bakal upload video, bisa macam-macam mulai dari DIY, fashion, tutorial, food, beauty, dan Shopee haul. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, kali ini kita akan bikin masker kain dengan modal 0 rupiah alias tanpa modal, karena nanti kita akan bikin pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Karena mumpung nih sekarang harga masker lagi naik-naiknya, harganya bisa sampai 2 atau 3 kali lipat. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri, kenapa enggak? Oke, yang pertama aku bakal jelasin dulu bahan-bahannya yang kita butuhkan. Yang pertama adalah 2 lembar kain. Ukuran kainnya ini kalau yang aku pakai 18 kali 20. Kalian bisa pakai ukuran yang lain. Terus yang kedua yaitu gunting. Yang ketiga benang. Yang keempat tali. Nah, ini aku pakai tali dari sisa-sisa baju, jadi itu tali baju ya, satu jenis sama kain yang aku pakai. Kemudian penggaris, kemudian ini jarum ya, mungkin kurang jelas tapi ini tuh jarum jahit. Kemudian jarum pentul. Nah, ini aku pakai jarum pentul yang ada di rumah yang udah aku tusukin ke wadah jarum pentul. Nah, jadi bahan-bahannya cuma itu aja. Kemudian satu lembar kain, tadi kan dua lembar, jadi yang kita pakai dulu satu kain aja. Kemudian kita ambil talinya. Untuk ukuran talinya ini sih menyesuaikan aja sama ukuran tiap orang tuh beda-beda ya. Biasanya sih sekitar 12 sampai 15 cm. Nah, ini talinya ada dua kan, jadi di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian kita letakkan talinya, ujung pertama itu di ujung, kita kasih jarak kurang lebih 1 cm aja dari tepi. Jadi untuk talinya sendiri bebas ya, kalian bisa pakai tali dari sisa tali. Ini kan kebetulan baju yang udah lama nggak kepake, jadi aku potong kainnya, aku potong kain lebarnya, kemudian aku ambil talinya. Kalian bisa juga pakai tali-tali lain. Kalian juga bisa pakai pita atau semacamnya ya. Nah, kemudian untuk bagian ujung satunya kita rekatkan pada bagian bawahnya lagi. Usahakan ukuran dari tepinya itu sama ya, kurang lebih 1 cm. Kemudian kita kasih jarum pentul. Nah, gunanya jarum pentul sendiri biar talinya ini nggak lepas gitu loh. Jadi ketika dijahit itu benar-benar nanti dari ujung yang satu ke ujung yang lain itu benar-benar pas. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kita jahit satu ujungnya dulu. Mungkin agak susah karena kebetulan talinya nih agak tebel punyaku. Kalau kalian mau yang lebih tipis juga gak masalah. Kita jahit aja talinya dari satu ujung dulu ya. Oh iya, jangan lupa hati-hati karena tadi kan ada jarum pentul yang merekatkan tali sama bagian kainnya itu. Oh ya, kalau untuk kainnya sendiri kalian bebas sih mau pakai kain yang kayak gimana. Boleh pakai kain sisa-sisa atau kain perca segala macam, pokoknya yang udah gak kepake. Atau kalau kalian mau pakai kain baru juga gak masalah. Jangan lupa juga kalau pakai kain bekas untuk dicuci terlebih dahulu. Lebih baiknya lagi direndam pakai air hangat, jadi biar lebih steril lagi. Nah, kalau kalian udah jahit satu sisi, kemudian di tali mati, baru pindah ke sisi selanjutnya. Oh iya, aku juga mau nginfoin ke kalian, karena harga masker sekarang naik ya, masker yang untuk medis itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bikin masker sendiri.
Jadi biar masker-masker medis itu lebih digunakan lagi untuk para medis. Jadi kita pakai yang bikin sendiri aja atau bisa beli sih sebenarnya. Cuma sekarang harganya juga makin mahal ya. Kalau bikin sendiri tuh lebih ekonomis karena kita gak ngeluarin uang, kita pakai bahan-bahan yang ada. Nah, ini kita jahit sisi selanjutnya ya. Sebenarnya kalau untuk jahit bagian talinya ini bisa kalian ulang 2 kali atau 3 kali karena biar lebih kuat. Tapi kalau misalkan mau dijahit 1 kali aja menurutku udah cukup sih. Cuma takutnya kalau misalkan kalian kadang lupa atau gimana suka narik ini tali masker, mending dijahit 2 sampai 3 kali. Oh iya, aku juga mau nginfoin ke kalian kalau kalian mau bikin masker yang pakai kain yang mirip banget sama masker-masker medis itu sebenarnya ada juga. Kalau kalian mau aku bikin masker pakai bahan kayak gitu, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, jadi ini tuh udah aku jahit semua ya bagian sisi kanan dan sisi atas dan sisi bawahnya. Kemudian aku udah lepas jarum pentulnya juga. Nah, kalian harus perhatikan posisi aku naruh talinya ya. Nah, ini untuk sisi selanjutnya juga udah aku pasang. Ini untuk mempersingkat waktu ya. Nah, kemudian satu kain lagi. Tadi kan kita nyiapin 2. Nah, satu kain lagi kita balik. Kita balik ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kain kalian itu polos, biasanya sih terserah nggak usah dibalik, nggak masalah. Tapi karena ini kelihatan ya, jadi aku balik aja. Bagian dalamnya aku taruh luar kayak gini. Sorry ya guys, rambutku kelihatan. Sama sih kayak tadi, kita butuh jarum pentul untuk merekatkan. Jadi di sini jarum pentul berguna untuk merekatkan 2 kain ini. Jadi biar kalau dijahit itu kainnya gak lari kemana-mana ya. Terserah kalian sih jarum pentulnya mau diposisikan dari arah yang mana. Yang penting searah aja sih menurutku. Kalian pasangnya juga keseluruhan ya. Jadi seluruh tepian itu kalian kasih jarum pentul. Tapi nanti ada satu sisi yang kurang lebih sekitar 5 sentian lah, itu gak perlu di jarum pentulin. Jarum pentulnya bebas ya teman-teman. Kalian mau pakai jarum pentul yang kecil, jarum pentul yang gede, boleh. Nah, ini sambil dirapiin ya. Jadi biar sama bagian atas dan bagian bawahnya. Misal nih kalian gak pakai jarum pentul atau di rumah gak ada jarum pentul, gak masalah juga. Jadi kalian opsional aja sih. Tapi menurutku pasti ada ya, karena kayaknya rata-rata di rumah itu, setiap rumah itu pasti ada yang berhijab, rata-rata sih. Tapi kalau misalkan, maaf banget guys, barusan ada suara sepeda motor. Nah, ini udah hampir selesai. Jadi di bagian tepi banget sih aku makein jarum pentulnya. Nah, ini bagian tepiannya udah kita kasih jarum pentul. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi yang ini gak usah pakai jarum pentul. Jadi gak usah kita rapatkan. Jadi masih kelihatan ya. Ini aku buka. Tuh, ya. Jadi cuma sisi itu aja yang gak usah. Kemudian kita ambil jarum yang udah kita kaitkan pakai benangnya.
Kemudian kita jahit tepiannya, kecil-kecil boleh, renggang-renggang boleh, tapi aku saranin agak kecil aja sih biar kelihatannya tuh jauh lebih rapi. Tapi gak harus rapet banget atau kecil banget ya, gak usah. Pokoknya jangan terlalu gede aja jarak-jaraknya. Nah, jadi kita jahit semua bagian tepinya. Aku ingetin lagi, kecuali yang tadi gak dikasih jarum pentul, yang aku kasih jarak kurang lebih 5 cm, itu gak perlu dijahit ya teman-teman. Nah, ini udah aku jahit semua. Sekarang kita tinggal copotin aja jarum pentulnya. Tuh, udah semua ya. Udah, jadi emang gak terlalu rapi sih, tapi menurutku ini cukup. Kemudian yang tadi gak aku jahit, yang aku tinggalin gitu aja, itu buat lubang ya teman-teman. Jadi ini kayaknya kita balik. Nah, kita balik. Cukup kok, kurang lebih 5-6 cm itu cukup. Nah, kita balik kayak gini. Nah, kalian bentar lagi lihat ya, hasil jahitannya tuh kelihatan rapi banget karena kan dia jahitannya ada di dalam. Nih, tuh kalian lihat, gak kelihatan sama sekali. Nanti bisa kalian buktiin sendiri ya, itu benar-benar rapi banget. Yang bolong ini kita jahit kecil-kecil aja pakai benang yang tadi. Kita rapiin dulu ya. Nah, ini yang lubang tadi kita rapiin, terus kita jahit pakai jaraknya kecil-kecil banget biar kelihatan lebih rapi lagi. Bagian yang kita jahit ini bisa kita taruh di bagian bawah ataupun atas. Nah, udah tuh, udah ya. Cuma kalau gini kan kelihatan lebar banget ya, jangan salah. Habis ini kita bakal lipat kain ini, jadi biar kayak masker-masker di luar sana, jadi lebih enak lagi. Terserah kalian, mau kalian bagi 3 atau bagi 4. Nah, kalau aku tuh aku bagi 3 ya. Nah, kalau udah aku bagi 3, terus aku kasih jarum pentul. Kalau menurut kalian kurang rapi, bisa kalian ulangi lagi, terus kalian ukur juga boleh biar sisinya sama. Cuma kalau aku pakai insting aja sih. Nah, kalau udah, ini tinggal kalian rapiin lagi dikit. Bisa juga kalian setrika biar nanti tuh tambah rapi. Tapi setrikanya di akhir aja. Nah, ini yang aku bilang tadi, setelah dilipat dikasih jarum pentul. Jadi biar kainnya itu rapi. Jarum pentulnya dipasang di semua lipatan. Nah, kalau udah, terus kalian jahit setiap lipatan itu, kan lipatannya cuma kecil-kecil tuh ya, kurang lebih 1 cm. Nah, kalian jahit jadi kayak gini. Nah, ini lipatannya. Jadi semua sisi kalian jahit ya, semua sisi lipatannya. Kalau jahitnya gak mau terlalu rapi juga gak masalah sih. Cuma kalau bisa diusahakan kecil-kecil aja. Cara ini bisa kalian ulangi 2-3 kali biar jahitannya lebih kuat lagi. Oh ya, kalau jahit jangan sambil ngelamun ya, nanti kena tangannya deh. Nah, kalau udah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini. Seperti yang aku bilang tadi, bisa kalian setrika biar hasilnya tuh lebih bagus lagi, biar lebih rapi lagi. Gini deh hasilnya.
Selamat mencoba.